Mati kebahagiaan, kebanggaan kita bersama lebih kuat karena kehadiran Presiden Republik Indonesia. Karenanya mari kita bersama-sama sekarang menyimak sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dilanjutkan dengan peresmian pembukaan Munaslup Partai Golkar tahun 2016 yang akan ditandai dengan pemukulan gong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Wakil Presiden beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar beserta seluruh jajaran pengurus dari Sabang sampai Merauke, juga seluruh peserta Munaslup. Yang saya hormati ketua dan pimpinan partai politik yang hadir, yang saya hormati Gubernur Bali beserta Wakil Gubernur Bali, hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin belak-belakan. Karena banyak yang bertanya kepada saya. Banyak yang juga komplain kepada saya. Pak Presiden, kenapa Menko Polhukam mengumpulkan dan menelpon DPD-DPD? Saya jawab, Pak Luhut itu kan dulu di Dewan Pertimbangan Partai Golkar, benar enggak? Selanjutnya ada lagi yang bertanya kepada saya, komplain pada saya, Pak, kenapa Pak Wapres juga mengumpulkan DPD-DPD? Juga telepon ke DPD-DPD, jawaban saya sama. Pak Yusuf Kalla dulu kan ketua DPP Partai Golkar, ketua umum, kan juga nggak apa-apa. Terus, pertanyaannya terus, tanya ke saya lagi, Pak, berarti istana di mana? Pasti diam semuanya. Ini jawaban terus terang saya, istana di mana? Ya di Jalan Merdeka Utara. Karena saya ini mau jawab juga, jawaban saya apa? Saya setiap ke daerah, mohon maaf, setiap daerah ada yang selalu bertanya ke saya, Pak Jokowi kemana? Pindah daerah yang lain, Bapak dukung siapa? Bertanya lagi, pindah ke daerah yang Pak Jokowi di mana? Yang jelas, kalau bertanya ke saya, Jokowi ada di mana? Sekarang ada di Munaslup Golkar. Jangan tanya ngejar-ngejar terus. Jawabannya yaitu Bapak
Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Golkar adalah bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan politik modern di tanah air kita Indonesia. Banyak tokoh dan banyak politisi handal yang merupakan hasil kaderisasi dari Partai Golkar. Saya kira nggak usah saya sebutkan siapa. Pemikiran Partai Golkar juga telah ikut membentuk struktur politik, ikut membentuk struktur ekonomi, dan ikut membentuk struktur sosial Indonesia. Dan harus saya sampaikan bahwa Golkar telah memberikan sumbangsih bagi kemajuan kultur politik demokrasi yang semakin matang di negara kita. Sebagai partai yang mempunyai jam terbang yang tinggi, sebagai partai yang mempunyai pengaman yang luas, saya percaya bahwa Partai Golkar akan menjunjung prinsip bahwa berpolitik adalah dalam rangka bernegara. Dan bernegara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan upaya untuk membuat rakyat sejahtera dan bahagia tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendirian. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pemerintah harus bersama-sama dengan seluruh komponen, dengan didukung oleh kelompok-kelompok strategis, khususnya partai politik seperti Golkar, dan juga partai-partai politik yang lainnya. Pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan di semua sektor, baik sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu sekarang kita telah masuk dalam era kompetisi, dalam era persaingan. Sekali lagi, kita harus betul-betul bersatu padu, bertarung bersama-sama, berkompetisi bersama-sama, berhadapan dengan negara-negara yang lain. Sudah tidak mungkin lagi kita bertarung antar saudara sendiri. Karena persaingan itu sudah masuk ke era kita sekarang ini. Sering saya sampaikan bahwa misalnya di masyarakat ekonomi ASEAN Economic Community, kita kalau bertemu 11 kepala negara, kepala pemerintahan, sering kita bergandeng-gandengan seperti ini. Sering seperti ini kan, gandeng. Tapi batin saya, kamu adalah kompetitor Indonesia. Iya, kamu adalah pesaing Indonesia. Harus kita sampaikan seperti itu. Karena memang kita bersaing dengan mereka. Kelihatannya sering bertemu seperti itu, sering bergandengan seperti itu. Tetapi sekali lagi, kita bersaing dengan mereka dalam era kompetisi seperti ini. Oleh karena itu, sekali lagi di era persaingan global sekarang ini, Indonesia membutuhkan persatuan. Sekali lagi membutuhkan persatuan. Tanpa itu kita akan digulung. Tanpa itu kita akan dilibas oleh kompetisi, oleh persaingan itu sendiri. Karena itu jangan sampai politik kita ini diisi oleh perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Persaingan-persaingan yang tidak produktif. Perdebatan yang cuma kita hanya terus wacana terus yang kita sampaikan. Tetapi harusnya
perdebatan adalah perdebatan yang produktif, yang memecahkan masalah-masalah bangsa dan memberikan solusi-solusi bagi bangsa kita. Saya ingin menunjukkan beberapa gambar yang mungkin sudah sering saya sampaikan di mana-mana, bahwa kita sekarang ini sedang membangun infrastruktur di seluruh Nusantara kita. Kenapa ini kita bangun? Banyak yang bertanya ke saya, kenapa misalnya airport harus dibangun di Bener Meriah, airport Rembele? Kenapa di Wamena itu harus diperpanjang runway-nya, harus diperbaiki total terminalnya, termasuk di airport-airport yang kecil yang sekarang ini baru diproses dibangun. Karena dengan infrastruktur inilah kita mempersatukan bangsa kita. Artinya apa? Yang dari Wamena bisa langsung terbang ke Aceh, baik ke Banda Aceh maupun yang di Kabupaten Bener Meriah, di Kabupaten Aceh Tengah misalnya. Kenapa? Tol itu juga harus dibangun, juga sama. Kalau itu saling bersambung dari ujung barat nanti sampai ke ujung timur, itulah yang akan mempersatukan kita. Sehingga Nusantara ini merata. Nusantara ini merata. Orang banyak bertanya, kenapa Bapak sampai datang ke Tol Sumatera misalnya yang baru sedang kita bangun, sampai 6 kali ke sana. Ya, saya ingin memastikan bahwa pekerjaan ini, proyek ini, progresnya, perkembangannya sesuai yang kita inginkan. Jangan sampai setelah groundbreaking kita tinggal, tahu-tahu waktu saya habis, nggak jadi. Enggak, saya enggak mau. Karena saya juga yakin, kalau saya datang ke sana 6 kali, menteri saya pasti datang 12 kali. Dirjennya pasti datang ke sana 24 kali. Ini pasti seperti itu. Kalau nggak pernah kita cek, nggak pernah kita kontrol bagaimana perkembangannya, jadi atau tidak sesuai dengan target, kualitasnya baik atau tidak baik, kita nggak akan tahu. Inilah yang juga sering disampaikan oleh Pak Abu Rizal Bakri, bahwa memang kita butuh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga butuh pemerataan. Bukan hanya di Jawa saja. Yang butuh tol bukan hanya di Jawa saja, tapi juga di luar Jawa. Sehingga semuanya kita mulai sudah. Saya tanya, siap mulai, siap saya putuskan eksekusi mulai, siap putuskan mulai sudah. Karena perencanaannya sudah ada semuanya, hampir sudah ada semuanya perencanaan itu. Baik yang tol Trans Sumatera sudah 30 tahun yang lalu ada, yang jalur kereta api di Sulawesi juga sama, sudah ada semuanya. Ini tinggal dieksekusi dan dimulai dan dicek terus. Insya Allah nanti yang Papua tahun ini juga jalur kereta api juga akan kita mulai. Sekali lagi kita ingin mempersatukan itu. Tanpa ini jangan berharap kita akan bisa menyatukan negara kita yang jumlahnya 17.000 pulau, 516 kabupaten kota, 34 provinsi. Inilah yang terus kita kerjakan. Dan juga termasuk karena 2/3 Indonesia adalah air, 2/3 Indonesia adalah lautan. Oleh sebab itu kita juga konsentrasi ke sana, menyambungkan pelabuhan-pelabuhan kecil, menyambungkan pelabuhan kecil dengan yang sedang, menyambungkan pelabuhan yang sedang dengan pelabuhan-pelabuhan yang besar, dan semuanya. Saya sudah dengar pasti saya putuskan. Kalau sudah dengar pasti saya putuskan. Dimulai. Kalau yang bisa dikerjakan oleh swasta, silahkan swasta mengerjakan.
Kalau swasta nggak bisa, silahkan BUMN kerjakan. Kalau keuntungannya belum cukup, misalnya yang di Indonesia Timur, ya sudah pakai APBN. Segera, cepat diputuskan, dan cepat dieksekusi. Itulah yang terus akan kita kerjakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan harapan saya melalui Munaslup ini Golkar dapat menjadi roh partai politik yang bekerja untuk kemakmuran bangsa. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Munaslup Partai Golkar pada malam hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, tapi dengan hormat kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Mohon mendampingi kepada Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri, untuk bersama-sama melakukan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Munaslup Partai Golkar tahun 2016. Hadirin, mari kita saksikan bersama pemukulan gong oleh Bapak Jokowi, didampingi oleh Bapak Yusuf Kalla dan Bapak Abu Rizal Bakri, sebagai tanda dimulainya Munaslup Partai Golkar 2016. Bapak Presiden mohon tetap berada di tempat. Mohon sebentar, Pak. Karena akan ada penyerahan cenderamata dari kader dan keluarga besar DPP Partai Golkar berupa buku visi negara kesejahteraan 2045. Diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Abu Rizal Bakri, disaksikan oleh Wakil Presiden Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Kita berikan yang meriah untuk penyerahan bingkisan dari kader dan keluarga besar DPP Partai Golkar. Kami silakan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk kembali ke tempat. Setelah tadi Presiden menerima buku visi negara kesejahteraan 2040. Bagaimana pidato politik dari Ketua Umum Partai Golkar dan juga dari Presiden Joko Widodo yang penjelasannya cukup menarik, pidatonya cukup menarik dari Presiden Joko Widodo. Bagaimana ia memberikan klarifikasi terkait posisi dari istana, dari pemerintahan sendiri terhadap pemilihan Ketua Umum Partai Golkar di Munaslup kali ini.